Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan menyampaikan pada mata kuliah kita, yaitu Civic Education atau pendidikan kewarganegaraan. Adapun tema yang akan saya sampaikan yaitu tentang konsep dasar dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Konsep pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, di sini saya ingin menyampaikan tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan. Di sini ada beberapa definisi tentang pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Yang pertama, menurut Soedejarto 1996 mengartikan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis. Jadi, pendidikan kewarganegaraan ini tujuannya yaitu untuk membantu peserta didik menjadi warga negara yang berpolitik, ya, yang berpolitik dan membangun sistem politik yang secara demokratis. Adapun pendapat yang kedua yaitu menurut Merpin Panjaitan 1998 mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang diagonal. Ya, mungkin di antara definisi-definisi ini hampir mirip, yang mana tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk mendidik generasi, ya, untuk membantu mendidik generasi agar menjadi warga negara yang demokratis. Adapun definisi yang ketiga, menurut Zamroni 2001 berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru. Jadi, dari beberapa definisi tentang pendidikan kewarganegaraan dapat kita ambil kesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau civic education adalah program pendidikan yang memuat bahasan tentang masalah kebangsaan, kewarganegaraan dalam hubungannya dengan negara, demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani, yang dalam implementasinya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan demokratis dan humanis. Ya, ini kita ambil kesimpulan dari beberapa definisi yang kita sebutkan di atas. Selanjutnya, kita melanjutkan pada peta konsep pendidikan kewarganegaraan. Ya. Bagaimana konsep pendidikan kewarganegaraan? Di situ saya tampilkan sebuah tabel tentang pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama terdiri dari kompetensi, tujuan, latar belakang. Kemudian konsep dasar dan urgensi, landasan hukum, perkembangan materi. Ya, perkembangan materi. Yang pertama yaitu tentang kompetensi, tujuan, latar belakang. Nah, latar belakang pendidikan kewarganegaraan.
Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Kondisi tersebut ditanggapi berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang didasarkan jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan, semangat perjuangan bangsa. Ya, latar belakang pendidikan kewarganegaraan adalah karena tuntutan dan kondisi. Ya. Di zaman dahulu banyak pahlawan yang berkorban untuk kemerdekaan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia ini. Namun setelah merdeka dan berjalannya waktu, untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut perlu yang namanya pertahanan dan juga tuntutan-tuntutan serta kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan zamannya masing-masing. Ya, mulai di zaman tahun 90-an sampai zaman sekarang, tuntutan dan kondisi yang ada di negara kita itu berbeda-beda. Ya, berbagai permasalahan yang muncul di negara kita, yang mana hal tersebut perlu ditanggapi dengan berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang didasarkan jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan, yaitu semangat perjuangan bangsa. Ya, jadi untuk mempertahankannya membutuhkan nilai-nilai perjuangan bangsa yang mana itu tumbuh dan berkembang didasarkan jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan kita. Nah, itulah latar belakang dari pendidikan kewarganegaraan. Makanya setiap mahasiswa itu harus tahu tentang pendidikan kewarganegaraan atau apa saja hak dan kewajiban sebagai warga Indonesia untuk bela negara atau untuk mempertahankan dan juga mempertahankan negara-negara kita. Adapun yang kedua yaitu nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan harus menjadi landasan sehingga tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap, dan perilaku. Nah, di sini menunjukkan bahwa nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia, ya, nilai-nilai perjuangan dulu para pahlawan dalam mempertahankan, dalam merebutkan dan mempertahankan bangsa Indonesia itu harus menjadi landasan utama, ya, menjadi landasan utama agar kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap, dan perilaku. Ya, karena para pahlawan-pahlawan dahulu mereka rela berkorban untuk merebut dan mempertahankan bangsa-bangsa kita. Maka kita sebagai warga negara bangsa Indonesia harus dan kita harus dan layaknya sebagai warga Indonesia itu harus memajukan dan juga berkorban untuk negara kita, yaitu negara bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu tentang kompetensi dasar pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ya, apa saja tentang kompetensi dasar pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? Yang pertama yaitu kompetensi pengetahuan kewargaan atau civic knowledge, yang mana hal ini yaitu terkait dengan kemampuan seseorang, yaitu terkait dengan materi inti pendidikan kewarganegaraan seperti halnya demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani. Ya. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi sikap kewargaan atau civic disposition. Ya.
yang mana hal tersebut terkait dengan kemampuan yang terkait dengan kesadaran dan komitmen warga negara, antara lain komitmen akan kesetaraan gender, toleransi, dan komitmen untuk peduli dalam persoalan-persoalan warga negara. Ya, ini tentang sikap kita sebagai warga negara. Ya, kemudian kompetensi kecakapan kewargaan atau civic skill, yang mana hal ini yaitu kemampuan mengartikulasi keterampilan kewargaan seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara dan pemerintah. Nah, ini adalah kompetensi dasar pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ada 3, kompetensi pengetahuan kewargaan, kemudian kompetensi sikap kewargaan, kompetensi kecakapan kewargaan. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, itu merupakan tujuan pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, ya, yang mana di situ dikolaborasikan melalui cara pembelajaran yang demokratis, partisipatif, dan aktif, ya, sebagai upaya transfer pembelajaran nilai dan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM yang merupakan prasyarat utama tumbuh kembangnya masyarakat madani. Ya, yaitu tujuannya yaitu untuk menciptakan masyarakat madani nantinya. Ya. Jadi civic education, dari ketiga kompetensi tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa civic education yaitu dimaksudkan agar memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Ya, ini merupakan hakikat civic education, yaitu kita dituntut untuk memiliki wawasan kesadaran bernegara, ya, yang mana tujuannya yaitu untuk membela negara kita, dan kita harus memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku yang mana itu menunjukkan kecintaan kita kepada tanah air kita, dan semua itu harus berdasarkan dengan Pancasila, ya, harus berdasarkan Pancasila, karena Pancasila itu merupakan dasar negara kita, ya, dasar negara kita, ideologi negara kita adalah Pancasila. Maka semua wawasan ataupun pola pikir, pola sikap dan perilaku kita yang dapat memajukan atau mendukung negara ini harus berdasarkan dengan Pancasila. Kemudian landasan hukum pendidikan kewarganegaraan, ya. Landasan hukumnya yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua dan keempat. Di situ isi dari alinea kedua dan keempat tersebut yaitu tentang cita-cita, tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan. Kemudian pasal 27 ayat 1 kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian pasal 27 hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara. Ya, pasal 30 hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pasal 31 hak warga negara mendapatkan pendidikan, ya. Kemudian yang nomor 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Ya, ketiga surat keputusan Dirjen Dikti nomor 43 Dikti
2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok pengembangan kepribadian di perguruan. Itulah tadi tentang landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan yang ketiga yaitu Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43. Ya, yang mana di situ tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Jadi, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini menjadi mata kuliah yang wajib, ya, hampir di setiap jurusan di perguruan tinggi ini wajib mempelajari satu semester, yaitu tentang pendidikan kewarganegaraan ini. Kemudian selanjutnya yaitu tentang urgensi civic education, atau tentang tujuan civic education itu sendiri, yaitu untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara serta ketahanan nasional dalam diri mahasiswa yang sedang mengkaji akan menguasai iptek dan seni. Yaitu tujuan mempelajari civic education ini yaitu untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, ya, agar kita itu mengetahui atau agar bertambah wawasan kita dan kesadaran kita sebagai warga negara Indonesia, dan juga agar sikap dan perilaku kita itu menunjukkan akan cinta tanah air, ya, karena kita sebagai warga negara Indonesia, maka kita pun harus berkorban dan berjuang untuk memajukan negara kita, yaitu negara Indonesia. Dan juga di situ untuk menambah wawasan Nusantara serta ketahanan nasional dalam diri mahasiswa yang sedang mengkaji dan akan menguasai iptek dan seni. Nah, itu salah satu tentang tujuan civic education. Kemudian di sini masih terkait tentang urgensi atau tujuan. Civic education bertujuan membangun karakter bangsa Indonesia. Untuk apa? Yang pertama yaitu untuk membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, agar kita sebagai warga negara Indonesia itu mempunyai kecakapan, ya, yang bermutu dan mempunyai tanggung jawab kepada bangsa dan negara kita, ya. Karena kita sebagai warga negara Indonesia, maka kita bertanggung jawab untuk mematuhi dan juga membangun dan mempertahankan negara kita agar bisa lebih maju lagi. Kemudian yang kedua yaitu menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa. Nah, yang kedua yaitu agar kita mempunyai sifat yang cerdas, ya. Selain cerdas, kita juga aktif, ya, dan juga kritis dan demokratis. Nah, ini semua diperlukan oleh negara kita, ya. Selain kita cerdas, kita juga aktif, ya, aktif dan juga kritis terhadap negara kita, apa saja hal-hal yang perlu dibenahi dan dievaluasi untuk kemajuan negara kita. Dan itu semua kita lakukan dengan tetap menjaga persatuan dan integritas bangsa. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab.
Ya, di sini sebagai warga negara Indonesia kita tetap mengembangkan kultur demokrasi, ya, demokrasi yang beradab, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab. Kemudian perkembangan materi pendidikan kewarganegaraan, ya, ini tentang perkembangan materi civic education itu sendiri baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu awal pada tahun 1979, ya, awal munculnya materi ini dipelajari di perguruan tinggi, yaitu 1979. Materi ini disusun oleh Lemhanas dan Dirjen Dikti yang terdiri dari wawasan Nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional, politik dan strategi pertahanan dan keamanan nasional. Dan mata kuliah ini bernama pendidikan kewiraan. Ya, jadi dahulu sebelum materi ini dinamakan pendidikan kewarganegaraan, namanya yaitu pendidikan kewiraan. Kemudian tahun 1985 diadakan penyempurna oleh Lemhanas dan Dirjen Dikti, terdiri atas pengantar yang berisikan gambaran umum tentang bahan ajar pendidikan kewarganegaraan dan interrelasinya dengan bahan ajar yang lain. Ya. Kemudian tahun 1995 nama mata kuliah berubah menjadi kewarganegaraan. Ya, yang di awal yaitu pendidikan kewiraan, kemudian tahun 1995 itu berubah menjadi kewarganegaraan yang bahan ajarnya disusun kembali, ya, dengan materi pendahuluan wawasan Nusantara, ketahanan nasional, politik, strategi nasional, sistem pertahanan dan keamanan rakyat, yang mana ini semua akan kita pelajari di satu semester ini. Kemudian tahun 2001 materi disusun Lemhanas dengan materi pengantar dengan tambahan materi demokrasi, HAM, lingkungan hidup, bela negara, wawasan Nusantara, politik dan strategi nasional. Ya, jadi untuk materinya ditambah lagi ketika 2001. Kemudian tahun 2002 Kepala Dirjen Dikti nomor 38 Dikti 2002 materi berisi pengantar sebagai kaitan MKP, demokrasi, HAM, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional. Nah, ini terkait dengan perkembangan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Ya. Dari awal munculnya hingga sekarang. Ya. Di awal yaitu tentang yaitu nama pendidikan dahulu namanya yaitu pendidikan kewiraan, kemudian berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan. Ya, itu tadi adalah penjelasan singkat terkait dengan tema kita hari ini, tentang konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan di tema kita hari ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Mungkin ada yang kurang jelas atau ingin ada tambahan ataupun hal-hal yang ingin didiskusikan lagi, silahkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.